Matthew, iMac. Kalian banyak banget yang komen bilang kalau Huawei ini cocok banget jadi teman Mac Mini M1. Pertanyaan besarnya, apakah Matthew plus Mac Mini M1 ini sanggup ngalahin the real iMac M1? Selama ini gue udah punya setup iMac, Huawei Matthew plus MacBook Air M1. Dan selama itu juga gue yakin ini bisa ngalahin apa yang dikasih iMac. Karena kalian tahu lah ya apa yang diberikan Huawei Matthew, dari desainnya, build quality-nya, dan juga 28 inch 4K plus-nya. Yang udah sangat amazing apa yang di-offer Huawei ke kita di 8,5 juta. Tapi saat gua unboxing dan pegang-pegang iMac, respon gua, anjir, bener-bener beda kelas. Full aluminium di body, full metal langsung di kaki dan standnya. Plus steelnya nggak masuk akal mulusnya. Perfect mulus dan sangat-sangat clean di bagian belakang. Tipis dan nikmat banget lu lihat dari sisi manapun. Dan satu lagi, semuanya tuh dingin pas disentuh di ruangan AC. Nikmat banget. Baru sampai sini aja gue udah mulai goyang ya. Setup Huawei gue bisa menang, gue mulai nggak yakin. Ya memang yang jadi perdebatan semua orang ya bagian depannya iMac ini. Ada yang suka, ada yang enggak. Karena bezelnya gede-gede banget, terutama bagian bawah. Dan lagi dia cuma kasih kita 24 inch, tapi resolusinya di push tinggi-tingginya 4,5K atau 4480 kali 2520. Resolusi yang benar-benar nggak umum untuk layar 24 inch. Sedangkan di Huawei punya keunggulan resolusi 4K plus 3840 kali 2560 dengan aspek rasio yang lebih memanjang ke bawah, yang membuat bidang kerja lu jauh-jauh lebih luas. 24 inch di iMac benar-benar kerasa sempit ketika lu udah kebiasa kerja di 3:2 dengan 28 inch 4K plus, yang ditambah lagi Huawei kasih lu no bezel. Itu nikmatnya tiada tara. Tapi ketika gue menyelam lebih jauh dengan kualitas panelnya, gue semakin goyang lagi sama Huawei ini. Secara color gamut Huawei bisa bersaing lah ya, cukup tinggi, tapi tetap iMac punya DCI P3 yang perfect di 100%. Keakuratan warnanya juga kita bisa lihat keduanya bersaing dengan ketat, dengan average sama-sama 1 delta E lebih dikit. Tapi setelah gue kalibrasi, iMac tetap bisa push lebih akurat lagi dengan turunin average-nya ke 0,78 delta E. Brightness-nya juga iMac gila banget tingginya, sampai 500 nits lebih dengan kontras yang juga bagus banget sampai 1100:1. Huawei masih bersaing di kedua hal itu, tapi untuk white point, Huawei lebih baik sedikit dengan lebih mendekati putih natural di 6500 Kelvin. Ini sih yang bikin gue goyang. Kualitas kerapian panel iMac itu nggak main-main. Gue nggak tahu apakah gue hoki untuk unit iMac yang gue dapat ini, atau memang Apple QC sampai panelnya punya kualitas kerapian sebagus ini. iMac di sini kualitasnya bener-bener rapih. Dan iMac nggak berhenti di sana, dia udah support SDR. Jadi pas lu nonton video SDR, langsung ada pilihan SDR di settingannya. Dan gue coba side by side buat kalian lihat. Dan gue nggak tahu apakah kalian kelihatan di kamera atau enggak, tapi gue ada coba perhatiin bener-bener beberapa waktu, dan ada sedikit perbedaan. Dan dari pengetesan ini gue baru sadar, Matthew ini nggak support SDR karena sertifikasi dia display SDR 400. Sedangkan kemarin gue tes Matthew GT yang dapat sertifikasi SDR 10, itu gue colokin sama MacBook Air. Di bagian display macOS kita bisa langsung centang SDR. Gue jadi sekarang yakin sertifikasi yang bener itu harus SDR 10. Dan kita tes bleeding sebentar. Di sini hasilnya beda ya sama monitor pada umumnya. Yang gue lihat adalah dia agak-agak bleeding, cuma berhenti di pojokan. Dan kalau brightness-nya lu mentokin, ini makin kelihatan nih di bagian pinggir-pinggiran gitu. Tapi berhenti aja di pojokan. Biasanya kan masuk ke tengah-tengah gitu. Ya ini berhenti aja di pojokan. Dan karena ini brightness-nya terang banget, pada saat pemakaian sehari-hari harusnya lu nggak akan terlalu bisa ngerasain ini, karena dia nggak masuk sampai ke tengah dan lu banyak fokus di tengah-tengah monitor. Ya seperti biasa gue bilang, kalau lu mau dapetin monitor nggak bleeding, berarti hoki lu lagi gila. Atau kalau lu banyak duit, silakan beli panel OLED yang nggak mungkin bleeding, cuma harganya nggak masuk akal. iMac belum selesai di sana. Speaker yang dikasih kualitasnya luar biasa. Bassnya super kerasa, kenceng, dan di full volume. Lu kayak bisa ngerasain getarannya di tangan lo. Dan ini bener-bener membantai. Membantai kualitas speaker dari Huawei. Yah, emang gitu ya. Lu akan tahu sesuatu itu kualitasnya jelek ketika lu udah rasain yang jauh-jauh lebih bagus. Sekarang kita bahas peripheralnya. Saat lu beli, iMac juga udah kasih sekalian keyboard dan mouse yang disebut
magic. Dan ya, memang bisa dikatakan magic sih. Di keyboardnya udah ada Touch ID untuk unlock iMac, belanja apps, bisa lo verifikasi pakai tombol ini. Mouse-nya juga udah ada gestur-gestur trackpad Apple yang ngemudahin produktivitas lo pakai macOS. Dan memang magic yang disebut Apple lebih ke arah integrasi macOS dengan segala peripheral di sekitarnya. Karena bahkan untuk keyboard dan mouse Bluetooth ini nggak perlu ada proses pairing dulu. Instan, langsung connect. Tapi untuk bagian ini gue bisa berargumen karena keyboard dan mouse-nya Apple bukan gue banget. Gue nggak suka feeling ketik di keyboard Apple. Biasa aja dan nggak ada feel enak-enaknya gimana. Dan juga grip dari mouse-nya gue nggak demen abis. Terlalu ceper dan nggak nikmat gitu. Di genggaman tangan nggak nikmat. Maka dari itu untuk setup gue lebih suka feel mechanical, dan untuk kenyamanan, feeling the best akan udah dapetin dengan keyboard tipe low profile. Gue pilih Keychron K3, mechanical, low profile, wireless Bluetooth. Untuk mouse, gue pakai mouse gaming dari Aerox 3, ringan, Bluetooth, dan punya grip gaming yang super nikmat di tangan. Dan gue juga pakai DexMat sekalian, ini jadi mousepad dari SteelSeries yang super clean dan nikmat banget disentuh. QCK HXL. Feeling ketik yang super enak, low profile, brown switch, Keychron K3 pilihan gue. Dan untuk mouse, shape mouse yang super enak, udah membekas gitu. Karena gue sering gaming, SteelSeries Aerox 3 pilihan yang terbaik. Dan sedikit info buat kalian, buat orang-orang yang nggak suka sistem acceleration mouse-nya Mac, bisa pakai software SteelSeries Exact Mouse. Langsung beres. Next ini nih yang nggak bisa diakalin lebih rapi lagi. Untuk webcam gue harus pakai Logitech C922. Webcam terbaik yang ada di studio dan itu harus dijepit di atas Huawei. Sedangkan iMac udah built-in kecil di atas sana. Dan di bagian ini clean-nya iMac nggak bisa gue saingi. Sampai sini sih lu udah bisa langsung kerasa ya apa yang diberikan iMac memang bener-bener gila. Meja clean dengan cuma satu kabel power. Kesempurnaan integrasi dari keyboard dan mouse-nya. Webcam yang super clean dipasang di atas. Dan segalanya dipikirin dengan sangat baik sama Apple. Layar 24 inch dengan resolusi setinggi itu buat kualitas gambar yang tajam banget kalau dilihat. Plus udah SDR juga. Hasilnya nikmat banget memang. Tapi yang nyebelinnya ini 24 inch sempit. Kerasa sempit banget. Plus bezelnya itu nggak enak dilihat di semua bagian. Di sisi lainnya, setup iMac gua juga dapetin segalanya yang gue suka. Dari keyboard dan mouse yang bisa gue pilih. Nikmatnya gua ditambah bidang kerja yang super luas dikasih Huawei dengan aspek rasio 3:2. Tapi gue mesti korbanin kerapihan meja dengan kabel yang lebih banyak. Webcam yang nyantol di atas itu ganggu kenikmatan no bezel di monitornya. Kualitas speaker yang nggak gimana kalau dibandingin iMac. Tidak adanya SDR yang buat pengalaman penggunaan jadi nggak sempurna. Bangke. Jadi sulit gini ya milih yang mana. Yang awalnya gue pikir Huawei ini udah perfect. Ternyata ada aja yang kurangnya. Ada aja kurangnya setelah gue pegang iMac ini secara langsung. Dan ditambah lagi ketika kita bandingin harga keduanya. Setup Huawei ini yang gue berusaha buat nyaingin iMac tetap lebih mahal setelah gue hitung-hitung. Dan itu pun masih banyak kurangnya karena jujur aja Apple nge-build iMac M1 dengan segala fitur-fitur yang dia perhatiin bener-bener membuat iMac ini tetap punya value tersendiri. Udahlah, daripada pusing, mendingan gue pindahin semuanya aja nih. Coloklah Huawei ke Mac, ke iMac. Dah! Kelar semua urusan. Gue dapetin 2 dunia yang terbaik dengan 35 juta. Thank you guys yang udah nonton sampai akhir. Gue harap kalian dapetin sesuatu. Gue Elwin. Sampai jumpa dan tetap